Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube, ketemu lagi di Pocin Channel. Sobat YouTube, nggak terasa seminggu sudah kita menjalankan ibadah puasa. Gimana puasanya? Semoga kalian semua atau kita semua diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini hingga tiba saatnya di hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri. Nah, Sobat YouTube, ngomongin soal hari raya Idul Fitri atau hari Lebaran, tentu nggak lepas dengan yang namanya THR. THR atau tunjangan hari raya, yaitu sebuah tradisi yang sudah menjadi budaya dalam aktivitas suatu usaha, baik itu perusahaan besar, mikro kecil, ataupun usaha warung atau grosir sembako seperti yang sedang kita jalankan. Dalam perusahaan besar, THR ini wajib diberikan kepada para karyawan dengan beberapa persyaratan atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu, apakah kita sebagai pemilik warung atau grosir sembako wajib memberikan THR? Jawabannya tentu harus. Dan kepada siapakah kita harus memberikan THR tersebut? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Dalam usaha grosir sembako, hal pertama yang harus kita perhatikan sebelum memberikan THR yaitu menyiapkan dana khusus. Lalu dari mana dana buat THR tersebut kita peroleh? Yaitu dari hasil keuntungan usaha kita selama 1 tahun ke belakang. Lalu bagaimana cara mengelola keuangan buat anggaran THR tersebut? Di sini saya akan berikan tips sederhana bagaimana caranya mengelola keuangan buat anggaran dana atau biaya THR agar tidak mengganggu anggaran keuangan yang lainnya. Cara mengelolanya atau cara perhitungannya yaitu dengan cara menyisihkan 4% dari rata-rata keuntungan per hari. Saya ambil contoh, misalkan keuntungan kita per hari itu 500.000. Kita kalikan 4%, jadi kalau 4% dari 500.000 itu yaitu senilai 20.000. Nah, dari keuntungan per hari kita 500.000, kita sisihkan 4% atau 20.000 buat anggaran THR di tahun depan. Nah, apabila 20.000 dikali 30 hari, berarti totalnya yaitu 600.000. Kemudian 600.000 itu kita kalikan lagi menjadi 10 bulan. Sehingga di dalam 10 bulan kita sudah mempunyai dana THR sebesar 6 juta. Itu cukup buat bagi-bagi THR kepada para pelanggan kita ataupun kepada karyawan kita. Kemudian siapa saja yang berhak mendapatkan THR dalam usaha grosir sembako? Yang pertama yaitu tentunya yang paling dekat dengan kita yaitu para karyawan kita. Kemudian yang kedua yaitu para pelanggan toko kita. Nah, para pelanggan toko kita pun dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu pelanggan warungan atau mereka yang berbelanja untuk dijual kembali, yang memiliki warung retail atau warung eceran. Kemudian kelompok yang kedua yaitu para pelanggan eceran. Ada 2 hal penting mengapa kita harus memberikan THR kepada para pelanggan kita. Yang pertama yaitu agar supaya para pelanggan tersebut tetap setia berbelanja di toko kita. Kemudian yang kedua yaitu memberikan THR sama hanya dengan bersedekah. Jadi nggak ada salahnya 1 tahun sekali kita mengeluarkan sedekah berupa THR agar usaha kita makin lancar dan makin berkah. Terus dalam bentuk apakah THR yang akan kita berikan kepada para pelanggan? Yang pertama yaitu bisa dalam bentuk pakaian ataupun perlengkapan sehari-hari. Kemudian yang kedua dalam bentuk perabotan, dan yang ketiga dalam bentuk makanan ataupun minuman. Contoh THR dalam bentuk pakaian ataupun perlengkapan
Itu seperti selimut, kemudian spray, baju tidur, sarung, sejadah, baju koko, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita jadikan buat THR buat para pelanggan warung maupun para pelanggan eceran. Kemudian THR dalam bentuk perabotan seperti piring, gelas, kemudian termos, kemudian kompor gas, pokoknya semua peralatan dapur itu bisa dijadikan untuk THR. Dan kemudian contoh bentuk THR yang ketiga yaitu dari makanan dan minuman, misalkan dari jenis kue-kuean seperti kue kaleng, kemudian dari minumannya seperti yang sudah umum di pasaran ya, jadi bisa minuman sirup ataupun minuman yang bersoda. Nah, itu bentuk dari THR yang bisa kita berikan kepada para pelanggan kita, yaitu para pelanggan warung maupun para pelanggan eceran. Dan untuk pembagian THR kita bedakan antara pelanggan warungan sama pelanggan eceran. Jadi pelanggan warungan tentu akan mendapatkan THR yang lebih banyak dibanding dengan pelanggan eceran, karena dari nominal pembelanjaannya pun sudah berbeda antara pelanggan warungan sama pelanggan eceran. Oke, sobat YouTube, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada tema kali ini. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya ya. Buat kalian semua, salam sukses.